Kami dari kelompok Indramayu. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia untuk menguasai hasil minyak bumi dan hasil pertanian untuk keperluan Jepang. Daerah-daerah yang Jepang kuasai di Nusantara salah satunya adalah kota Indramayu, di mana kota Indramayu merupakan salah satu kota yang menghasilkan padi terbanyak. Jepang membentuk SKL, di mana SKL ini berfungsi sebagai badan yang mengurusi seluruh pembelian dan penyerahan padi di bawah monopoli negara. Awalnya, Jepang menyuruh petani menyerahkan sebagian hasil saja, namun kenyataannya Jepang mewajibkan seluruh hasil panen kepada Jepang. Jadi, teman-teman, ada beberapa bentuk-bentuk perlawanan petani terhadap pemerintahan Jepang. Yang pertama, ada perlawanan terbuka, merupakan salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan Indramayu terhadap pemerintahan Jepang pada tahun 1944. Perlawanan terbuka ditandai dengan tindakan kerusuhan. Tindakan tersebut umumnya bersifat kekerasan. Tindakan kerusuhan terjadi ketika diumumkannya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, bahwa petani harus menyerahkan semua padi mereka. Yang kedua, ada sabotase. Salah satu bentuk perlawanan terbuka yang dilakukan para petani di daerah Indramayu tahun 1944. Para petani melakukan sabotase salah satu personil pemerintah Jepang yang melaksanakan pemungutan padi. Salah satu personil pemerintahan Jepang yaitu seseorang kucho atau kepala desa. Sabotase salah satu personil pemerintahan Jepang terjadi ketika dikeluarkannya sebuah peraturan baru. Perlawanan tersembunyi. Nah, di perlawanan tersembunyi ini terjadi adanya gerakan keagamaan. Para penduduk mempercayai kalau kiai dan para tokoh agama mempunyai kekuatan sakral dan dapat membantu mereka melawan para penjajah. Mereka datang ke langgar Kiai Haji Irsyad untuk meminta air suci yang konon katanya membuat mereka kebal. Nah, kejadian ini terjadi sebelum terjadinya perlawanan terbuka. Nah, teman-teman semua, sekarang adalah part akhir perlawanan. Akhir perlawanan Indramayu terhadap Jepang di Cidempet, yang merembet hingga ke daerah-daerah lain. Yang pertama adalah tidak ada lagi aparat Jepang yang berada di Indramayu. Yang kedua adalah pihak Jepang memilih Haji Abdullah Fakih untuk berorganisasi oleh rakyat Indramayu. Namun, itu hanyalah sebatas sabotase Jepang untuk menangkap Haji Fakih Abdullah tersebut. Selanjutnya, setelah Haji Fakih Abdullah ditangkap, dibawalah pemimpin-pemimpin di Indramayu dan ditangkap dan ditahan di pendopo Jepang. Oleh karenanya, hal tersebut yang membuat Jepang menang dari Indramayu. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang. Dalam perlawanan rakyat Indramayu terhadap Jepang, banyak melibatkan dari kalangan ulama dan juga petani. Adapun yang terlibat dalam perlawanan Indramayu terhadap Jepang dari kalangan ulama, yaitu ada Haji Madrias, Haji Kartiwa, dan yang terakhir adalah Kiai Srengseng.